Nah, kalau teman-teman sekarang kan orang nanyanya apa sih benefitnya kita? Iya. Ya ke Oh, depannya banyak yang nanya gitu. Ji. ya Benefit dalam artian apa nih? benefit dalam artian ya buat apa sih Apaan, gitu? ya dapat apa sih kita dapat masuk ke IBD gitu. Ya sekarang sama istilahnya kayak kita membangun sebuah company kan tidak langsung kita dapat job. Ya. Satu, dua, tiga. Hibdi Bali Podcast bersama Gus D. Wah, apa kabar, Di? Bece-bece. Kabar baik semuanya. Kabar baik. Kabar baik. Jangan tegang, tenang aja, santai aja, Santai santai dong, aja. Minum dulu, Ji, minum. Oke, Gus D adalah ketua Hibdi DPD Bali ya. Wah, gimana rasanya jadi ketua? Sebenarnya lumayan kaget untuk tadinya disuruh menjadi ketua, tapi karena ini adalah bagian dari tanggung jawab juga ya. Pengabdian Terhadap industri fotografi di Bali, ya saya iakan dan dibantu oleh teman-teman. Sebenarnya lebih banyak dibantu oleh teman-teman anggota dan pengurus IBD sih. Saya cuman meng-approve semua kegiatan dengan tinggal ini aja tinggal, sah ya udah parap aja. Tinggal di parap aja. Nggak, tapi peran Aji cukup mendukung bahwa bagaimana generasi dokumentasi di Bali ini cukup melihat figur Ya Gus masih gitu. sebatas cukup, belum sangat. Ya cukup sangat melihat. Tapi bagaimana rasanya menjadi seorang dipandang bahwa sebagai seorang senior di dalam industri ini? Ya sebenarnya saya tidak merasakan hal itu ya, karena kita selama ini bekerja di industri ini, kemudian bekerja secara serius di industri ini, kemudian teman-teman menganggap saya seorang senior. Tapi boleh dong seberapa sadar atau boleh dong ini adalah dikatakan sebuah buah dari konsistensi di industri ini. Ya mungkin secara natural ya seperti itu ya. Tetap saya kadang-kadang tidak sadar akan hal itu, tapi kalau itu sebuah penghargaan dari teman-teman ya terima kasih. Terima kasih dulu Ji ke teman-teman Ji. Oke Ji, kita balik ke Hibdi. Apa sebenarnya Hibdi ini? Hibdi ini kan Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Oke. Jadi Hibdi ini adalah tempat berkumpulnya teman-teman pengusaha dokumentasi atau teman-teman yang bergerak di dunia dokumentasi. Jadi biar nggak salah bahwa Hibdi ini tidak hanya bergerak di wedding aja gitu, dokumentasi wedding aja. Karena kalau dilihat memang anggotanya banyak di teman-teman bergerak di industri wedding. Tapi kan kebetulan sekarang industri wedding lagi booming dan makin banyak orang bergerak di wedding. Jadi rata-rata setiap fotografer, kalau dulu saya ingat dulu kita belajar foto ya hunting lah dulu, pemanasan dulu lah di hunting tanpa memiliki keinginan untuk bekerja di bidang wedding. Yeah. Kalau saya dari awal nggak pernah kepikiran untuk itu, tapi karena fotografi ini adalah hobi ya, jadi semua kita coba, kita pelajarin. Kemudian ada satu saat kita klik di dunia wedding ini. Mungkin kliknya ada faktor uangnya atau kecintaan dengan dunia wedding ini gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali teman-teman baru belajar fotografi, saya motret langsung ke wedding gitu. ya. Ya begitulah yang terjadi sekarang. Artinya ada fase yang mereka cut atau ya bukan, sebenarnya itu nggak ada aturan sebenarnya baku, itu. ya. Kalau mereka langsung ke dunia itu ya artinya prosesnya dipercepat, kemudian mereka mungkin sambil berjalan sambil belajar gitu kan. Tapi sebenarnya Hibdi ini bukan hanya di dunia wedding aja, semua dokumentasi. apa aja jurnalis juga bisa Ya, sebenarnya jurnalis kan? sebenarnya kan itu
masuk juga karena dokumentasi. Orang dokumentasi event termasuk Ya, food yang juga sih. Sebenarnya kan itu food, ya, sebuah pendokumentasian menu. makanan apa aja gitu yang mendokumentasikan segala. Jadi sebenarnya cukup luas ya. Maksudnya cakupan HIPDI ini cukup sangat luas. sangat luas dan ini menjadi sebuah wadah tempat kita bertukar pikiran dan informasi. Ya, Itu sebenarnya itu intinya yang harus dipahami. Digarisbawahi karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri, informasinya kita cari sendiri-sendiri gitu. Mungkin tidak maksimal dengan cari informasi. Ya mungkin tadi kalau kita ngopi di luar sama Agung kan saya bertukar pikiran gitu. Bagaimana cara Agung bekerja. Artinya gini, tidak semua orang mau terbuka tentang hal itu. Tapi dengan kita berkumpul, misalnya Agung begitu terbuka dengan banyak hal tentang apa yang Gung jalani. Kemudian itu bisa menjadi referensi buat teman-teman atau itu menularkan ke orang-orang teman-teman lain untuk ternyata kita jadi fotografer harus terbuka. Tidak boleh tertutup. Dan memang itu memang fungsinya organisasi kan gitu ya. Ya begitulah. Ada hal-hal yang mesti tutup, mungkin hal yang bersifat sangat rahasia dalam sebuah perusahaan ya itu tutup. Tapi kan tidak semua hal sifat rahasia. Kalau kita tertutup, saya yakin kalau kita tertutup tidak semua orang akan mau terbuka juga dengan kita. Orang tertutup juga. Ya dia nggak mau cerita tentang berbagai hal ya. Dia nggak. Ini orangnya tertutup sekali ya. Kalau saya ketemu orang seperti itu, saya akan juga tertutup juga gitu. Jadi kita sama-sama terbuka. Saya yakin semua informasi akan kita dapat, banyak informasi kita dapat dengan cara kita berkumpul. Nah itu salah satu fungsi tujuan HIPDI berkumpul gitu. Dari sekian banyak hal tujuan dari berdirinya dibentuknya HIPDI ini adalah ya itu salah satunya. Dan Bali menjadi salah satu memang destinasi kalau kita berbicara tentang wedding atau apapun pendokumentasian tentang itu kan gitu ya. Saya melihat banyak sekali event-event internasional ada di Bali. Nah, yang salah satunya G20 ini nanti. ya. Dan itu juga banyak teman-teman Bali yang bekerja nanti di mendokumentasikan acara itu. Tapi apakah realitanya seperti itu? Sekarang di G20 ini dari pandangan Ji, dari penglihatan Ji. Kalau saya dengar teman, saya lihat mereka yang teman-teman yang saya kenal ya mereka sudah ada yang mulai bekerja di bidang itu. Entah mereka bukan direct langsung jobnya itu langsung ke mereka, mungkin di sub lagi siapa atau mereka mencari vendor-vendor Bali yang bisa mendukung pekerjaan kita istilahnya kedepannya kan pinginnya kita orang-orang itu datang ke HIPDI mencari informasi siapa sih yang bisa bidang ini. Nah itu keinginan salah satu tujuannya kan itu. Satu lagi menjadi sumber inspirasi bahwa informasi-informasi itu bisa didapatkan di HIPDI. Kita punya daftar anggota. Ini yang bergerak di bidang dokumentasi event, video event atau live streaming atau apa gitu. Nah kalau kita udah informasinya masuk ke kita, kan istilahnya kita memberikan pekerjaan. Bagi-bagi benar. Nah kalau teman-teman sekarang kan orang nanyanya apa sih benefitnya kita? Ya ke depannya. Banyak yang nanya gitu. Ya benefit dalam artian apa nih? Benefit dalam artian ya buat apa sih? Ya dapat apa sih kita masuk ke HIPDI gitu. Ya sekarang sama istilahnya kayak kita membangun sebuah company kan tidak langsung kita dapat job. HIPDI itu seperti itu. Kita berkumpul dulu kita organisasi melisting vendor-vendor kita, misalnya dokumentasi wedding siapa, pre-wedding siapa, event siapa, live streaming siapa, video siapa, drone siapa gitu. Jadi semua sudah tertata secara keanggotaan kan gitu ya. Gitu ketika nanti ke depannya kalau orang-orang datang mencari informasi tentang itu ada di kita, otomatis kan kita memberikan kerjaan buat teman-teman yang jadi anggota kan gitu. Paling tidak memberikan informasi lah memberikan informasi kepada teman-teman yang bergerak memang di bidangnya. Ini ada job nih, ada job dari sini. Ini permintaan siapa yang bisa. Yaudah, nah itu pun sebenarnya di grup kan sudah kita sering ini ada gini, kita nanya apa, misalnya lokasi foto
di mana nih harga berapa sih bayar, Berapa ada rate-nya. lokasi apa lagi gitu. Iya. Nah, itu kan udah bentuk dari informasi-informasi kecil. Informasi Nah, itu. kemudian ya ke depannya bisa berkembang dari informasi yang lebih banyak lagi Benar. gitu. Nah, itu manfaat sebenarnya. Ya, ya. Bahkan jual beli kamera pun juga bisa kan gitu ya, Ya, maksudnya. itulah, Teman-teman ya, yang jual beli kamera entah mau apapun. gadai kan misalnya. Teman menggadaikan kamera, Ya. teman sedang kesulitan. membantu. Jadi sebuah organisasi ini memang apa ya? Memang tujuannya itu gitu, lebih berbagi dan Ya. lebih saling mengenal satu sama Ya. lain kan gitu, lebih Mungkin terbuka. beberapa teman mungkin HIPD ini melihat atau berpikir mereka terlalu jauh gitu. Ya. Padahal sesimpelnya adalah mari berkumpul bertukar informasi. Segitu aja dulu Dan simpelnya. party. Informasi dan party. Ya intinya begitu yang saya bilang tadi, begitu salah satu teman mau terbuka kita dapat banyak informasi gitu. Segitu aja, jangan terlalu jauh. Berpikir nanti kita berkumpul rapat meeting. Berapa tahun umur kalau HIPD Bali kan HIPD nasional itu kan kalau nggak salah itu 19 Juli 2019 kalau nggak salah ya. Ya pertengahan 2019. Sebelum Covid berarti? Sebelum Covid. Ya, pertengahan tahun 2019. Tanggalnya saya lupa. Ya, karena 2019. saya tidak gampang menghafal tanggal itu ya. Menghafal uang. Ya. Oke, 2019 di nasional ya. Di nasional lahir. Terus membentuk DPD. Ya. Bali terbentuk tahun berapa? 2021. Enggak, Bali itu 2020 ya? 2020. 2020 Covid dong. Ya, sudah Covid. Kan itu waktu ini pelantikannya semua pakai masker. Oh, pakai udang pasar seni itu ya? ya itulah ya. Oh iya, saya lihat tuh jadi bawa bendera HIPD gitu. Dan itu ditunjuk langsung ya waktu itu di Ya, itu ditunjuk langsung di lokasi ya. Ketua umum dan saya diminta bantuan untuk menjadi ketua DPD HIPD Bali dan saya menyetujui karena melihat rasa memang tanggung jawab. rasa tanggung jawab sebagai Walaupun seorang senior. Ya, teman-teman kemudian banyak teman-teman pengurus dan anggota juga banyak mensupport saya sebenarnya. Terus secara program dan semangat sekarang anggota HIPD Bali 151 anggota yang sudah terdaftar dan sebenarnya masih banyak lagi teman-teman yang bisa masuk. Harusnya ya kalau bisa semua, walaupun itu tidak mungkin, tapi kan kalau kita seperti saya bilang tadi, ketika kita masuk sebuah organisasi memikirkan sebuah benefit itu pasti udah akan tamat dari pola pikir kita sendiri. Kalau kita berpikirnya adalah kita mau kumpul datang bertukar pikiran. Walaupun tidak selalu kita akan selalu bertukar pikiran, tapi saya selalu yakin setiap kita berkumpul itu pasti kita dapat informasi penting. Sementara ini 151 orang itu mewakili perseorangan atau mewakili brand. Bagaimana sistem pendaftaran keanggotaan dia mendaftarkan brandnya atau mendaftarkan sebenarnya dirinya? kan kalau ini kan pengusaha. Pengusaha dokumentasi harusnya mereka mendaftarkan usahanya. Usahanya. Jadi tidak secara perseorangan gitu ya. Bisa aja perseorangan yang kemudian memiliki usaha. Misalnya dia seorang freelance fotografer tapi memiliki usaha, itu juga bisa. Tetap bisa menjadi anggota kan gitu ya. Jadinya saya enggak punya brand, saya enggak ini enggak penting gitu. Yang penting kamu ikut gabung. Sementara seperti itu yang artinya kalau dari pusat itu kan pengusaha yang memiliki sebuah usaha, tapi itu kan tidak serta-merta di dalam ketika itu peraturan itu dibawa ke daerah tertentu kan itu tidak bisa juga seperti yang terlihat di luar daerah Bali. Banyak aturan-aturan yang berada di luar daerah itu tidak bisa dimasukkan ke Bali. Di Bali itu tidak banyak ada dalam bentuk usaha. Kalau misalnya di luar Bali bentuknya PT atau gitu, berbentuk badan usaha. Di Bali saya yakin kalau saya sendiri pun ditanya saya nggak punya, karena
saya seorang freelancer fotografer yang mempekerjakan beberapa orang yang kemudian membentuk sebuah perusahaan. Karena bidang badan usaha saya ini kalau kita lihat di luar Bali penting memiliki badan usaha. Di sini pun penting ke depannya kita menyarankan untuk kita semua memiliki sebuah badan gitu usaha karena itu penting untuk ini data pemerintah lah gitu kita membayar pajak walaupun kita sebenarnya sudah membayar pajak sebagai seorang freelance fotografer gitu. Tapi sebenarnya ini akan bisa dibantu oleh HIPDI sebenarnya kan untuk mengawal proses itu sudah sebenarnya kita lakukan untuk itu, cuman kan kita perlu sosialisasi. Ya betul, gitu. Karena memang mengingat umur kita di tahun 2020 HIPDI DPD Bali ini lahir dan dia masih dibilang baru dan kita juga masih mencari format kita seperti apa dan bagaimana cara kita agar semua bisa nyaman kan gitu ya. Ya, jadi kalau saya bilang kalau kita dari awal terlalu ngegas juga betul. Kaget orang-orang ya. Kita juga kaget. Kita pelan-pelan aja, kita menarik anggota gitu. Tidak gampang. Angka 150 ini tidak mudah untuk teman-teman mau masuk ke sebagai anggota HIPDI Bali ini tidak gampang karena angka ini menurut saya udah cukup banyak sekali gitu dibandingkan dan humas kita emang keren divisi humas kita emang keren artinya tidak mudah. Kemudian kita teman-teman pengurus punya inisiatif bikin kegiatan ini kita perlahan-lahan aja lah. Organik aja. Tetap kita biar kita nggak adam ayam baru setahun lagi kita bikin. Nah salah satunya ini podcast perdana kita ini kan akan kita tetap akan kita lakukan jadi sebuah event reguler. Sebuah event reguler yang bisa menghidupkan kita mendapatkan informasi-informasi penting tidak hanya seputar HIPDI saja. Benar. Ini kan istilahnya podcast awal saya harus memperkenalkan HIPDI gitu. Ya betul. Dan memang ajang podcast ini juga ajang kita mengapresiasi teman-teman bahwa semua orang punya inspiratif sendiri-sendirinya kan gitu ya. Jadi punya sisi-sisinya teman-teman di anggota HIPDI yang terus terang saya banyak hampir 60% lah teman-teman baru di HIPDI ini dan saya ngobrol ini bidangnya seperti ini bidangnya seperti ini. Dia sebenarnya tidak di bidangnya wedding, bidang lain tapi banyak informasi yang akhirnya saya dapat. Artinya Gus terinspirasi juga dari teman-teman muda ini. Iya pasti itu sangat salah satunya apa aja yang dapat apa yang ingin kulik kan banyakan orang saya ngobrol sama Haji pasti gali pengalaman ini tapi aja kok nggak usah jauh-jauh lihat aja ini kita bikin podcast udah ada nih semua udah tersetak udah proper semua gitu dan artinya saya disuruh bikin seperti ini belum tentu saya bisa tapi mereka bisa ini saya datang udah semua tersetting tinggal ngopi aja kita tinggal ngopi aja kita di luar nah artinya hal-hal seperti ini kan hal-hal yang belum tentu saya yang terlalu serius di dunia saya bidang wedding fotografi, dunia podcast ini belum saya mengenal tapi tidak mengenal begitu jauh karena saya tidak mempelajari hal itu tapi hal kecil aja mereka bisa bekerja seperti itu. Seberapa besar Gus D sebagai seorang Gus D gitu bergaul atau pentingnya bergaul dengan teman-teman muda ini seberapa besar niat untuk saya harus bergaul nih untuk menjaga eksistensi menjaga eksistensi salah satunya kan saya berada di posisi sebagai ketua sebenarnya itu kan salah satu eksistensi eksis gitu orang bukan menganggap saya menghilang tidak ada kabar mikirnya saya lihat motoran terus gitu. Setiap saya ketemu orang itu saya ngira gue sudah gitu. Dari fotografer berubah profesi menjadi foto model gitu loh. Foto model kaca, foto model motor ya kan. Udah berubah profesi, ketua saya berubah profesi nih gitu. Enggak, sebenarnya gini,
apa ya? Kalau menurut saya kita tidak begitu kita bekerja sebagai seorang fotografer, tidak menurut saya ini ya, tidak selalu harus kita men-sharing kita sedang bekerja gitu. Kalau Kenapa orang Bali bilang mengkai kan gak? Sugeseng. Orang Bali bilang mengkai kan gak? Ya benar kita harus bekerja. Saya sebenarnya bekerja, Gong. Itu orang kan enak sudah punya tim, nggak pernah ngedit, ngawasin aja. Orang nggak pernah lihat kalau saya di kantor itu juga kerja ngedit. Ketika tim saya sudah kelambaan dengan banyak pekerjaan yang harus edit, ya mau nggak mau kan saya harus turun juga, harus kontrol mereka. Saya kerjain ada klien yang harus urgent ya saya harus kerjain. Saya kerja juga kok. Gitu. Jadi tapi yang saya sharing mungkin motoran, ya, happiness-nya gitu. Ya, kita happy naik motor apa, traveling sana kemari naik motor atau misalnya ngapain. Ya satu hal kok mungkin nggak banyak orang tahu. Saya ini kan punya rumah sewaan. Gitu, yang kebetulan ada yang sewa. Saya seminggu 2 kali itu saya bersihin, saya ngepel, nyapu, bersihin, rapiin tempat tidur tamu saya. Masa seminggu 3 kali, ya. Besok itu jadwal saya. Itu antara demit nggak mau hire orang atau memang hobi atau memang gimana? Saya tuh hobi bersih-bersih. Saya hobi sekali bersih-bersih. Oh ya, saya ingat kita waktu COVID itu kita pernah diskusi tentang bahwa kita COVID ngapain aja COVID? Ngelapin daun, cuci ngelapin pohon ya, cuci gate di rumah, gitu, lapin motor. Saya senang dari SMA itu, saya senang. Artinya masih melakukan pekerjaan itu gitu. Ya, saya senang gitu. Kenapa nggak pernah di-share? Saya punya tamu dan saya senang berinteraksi, saya senang berkomunikasi. Kemudian saya senang bersih-bersih gitu. Cara saya berkomunikasi dan sering ketemu dengan dia, bertukar pikiran, adalah dengan sering bertemu. Ya kan? Bertemu gimana caranya? Ya udah saya harus bersih-bersih habis itu sambil gini, what you doing gitu. How are you atau apa gitu. Terus nanya kerjaan dia apa atau misalnya ya kita banyak informasi juga dari dan sana. Akhirnya dari situ tidak menutup kemungkinan kita bisa dong kerjasama dengan mereka dan bisa mendapatkan klien kan gitu ya. Banyak ya. Dari bersih-bersih ton. Jadi artinya adalah bahwa fotografi itu bukan melulu tentang bagaimana kita mempelajari dokumentasi lah atau fotografi lah. Fotografi tidak melulu tentang bagaimana kita mempelajari teknis fotografi, tapi bagaimana kita berkomunikasi. Belajar komunikasi gitu. Ternyata kayak misalnya dia orang dari mana. Dulu saya punya tamu orang England gitu. Saya harus belajar mendengarkan aksen mereka berbicara. Benar-benar saya buka telinga saya untuk benar-benar bisa mendengar perkatanya gitu, memahami gitu. Ya, kan kita tidak istilahnya kayak Gong bilang kita bisa belajar dari berbagai cara. Ya, gitu. Berbagai cara. Bertemu dengan orang, bertukar gitu. Dia dari England, aksennya yang Manchester banget gitu, yang mentok sekali ini. Nah itu dari saya juga, kalau saya belajar juga. Sekarang misalnya ada tamunya orang Ukraina, dia tidak terlalu pintar bahasa Inggris, mungkin kita lebih pintar bahasa Inggris tapi mereka saya lihat mereka selalu berusaha belajar bahasa Inggris dengan cara mentranslate kemudian membacanya. Kadang-kadang ada beberapa kata yang saya ajarin gitu. Artinya begitulah hal-hal melihat dari sudut itu. Ya, saya masih melakukan hal itu bukan karena pelit, tapi saya ingin menikmati itu dan mencari hal baru gitu. Kalau saya mungkin sekian lama dari fotografi, kalau kita mikirin motret aja, kadang ada di titik bosan ya. Cuman ada cara-cara lain untuk kita menghilangkan kejenuhan. Itu buat refreshment kita kan gitu ya, buat refreshment dan kita juga butuh butuh refreshment. Kalau bagi saya adalah fotografi sebuah sikap gitu. Jadi kemana-mana kita bisa bawa gitu. Tapi berbicara tentang jenuh gitu. Jadi tadi saya mendengar Gus ada di titik itu sepertinya gitu di dalam dunia fotografi ini. Tapi kalau kita bisa balik ke belakang sedikit gitu, mulai kapan Gus menekuni fotografi ini dan menjadikan ini sebuah usaha atau penghidupan Gus lah gitu? Dulu kan
saya lahir di era digital, awal digital. 2000-an. 2004. 2004. Oke. Digital itu kalau nggak salah 2002 kalau nggak Ya, salah ya, digital ya, itu masuk. teknologi digital itu awal-awal itu 2002 2001 dan lahir kamera pocket yang Ya. 3 megapiksel, kemudian ada Nikon Coolpix 4300 yang 3 megapiksel, ya segitu kecil lah 4 megapiksel per 3 megapiksel. Ya karena pekerjaan saya desain grafis dulu banyak butuh materi-materi. Oh, jadi desain grafis nih dulu nih. Saya desain grafis. Oh, bukan memang langsung ke fotografi. Berarti skill gambar apa gitu kan berarti? Dulu SMA saya melukis. Melukis? Dulu saya ngawakilin sekolah dulu lomba lukis. Zaman SMA seumuran anak saya sekarang. Ya. Saya ke Museum Bali di sana negak, duduk di sana gambar lukis, gambar kedes-kedes. Gaya saya tuh gambar lukisan saya dulu tuh gaya ubud, gambar-gambar kedes zaman dulu itu. Kedes curug-curug apa gitu. Itu dulu saya. Jadi walaupun pernah beberapa kali dapat juara lomba poster karena saya udah tertarik dari bidang dulu melukis, bidang desain grafis tuh ya, melajah font dari. Maaf tak potong. Itu terinspirasi dari siapa? Ada keluarga Ji yang seniman? Kakek saya sebenarnya. Kakek? Ya kakek dari ibu ya. Oh iya. Orang tua dari ibu. Itu pelukis dulu pelukis kaca. Kaca. Jadi kan terbalik itu. Oh lukisnya, ya. Oh beliau mungkin kaca dan terus ya mungkin waktu kecil sering melihat itu dan terbawa. Tidak sering melihat karena beliau hanya melukis untuk di pura gitu. Oh wah itu luar biasa tuh. Kalau pura minta buat lukisannya, beliau melukis. Kalau enggak ya beliau kan kerja di LP Kaboan zaman dulu ya itu. Ya hanya melukis, jadi saya tahu ini lukisan kakek dulu ini. Oh, sampai sekarang masih ada. Dan akhirnya SMA melukis, terus lingkungan sebenarnya Gung. Lingkungan. Saya besar di Tabanan, saya punya teman yang menjadi orang tuanya dari Ubud dan dia diajarkan melukis. Oke. Circle saya itu teman-teman pelukis dari Ubud, ada 2 orang itu. Jadi saya sering melihat bagaimana dia melukis dengan cat tinta cat air. Terus dari sana saya ngelihat karena emang kalau kita emang udah ada potensi untuk itu pasti gampang. Pasti belajar gampang. meniru lah. Ya. Dari melukis terus akhirnya kuliah di mana? Saya kuliah di salah satu universitas swasta di situ jurusan ekonomi. Loh. Dari ekonomi terus ilmu desain grafis ini bertemu di mana? Itu kan karena di ilmu desain grafis ini sebenarnya sudah ada di sini. Artinya sudah dulu itu saya sering memenangi lomba poster di Tabanan dan di Bali beberapa kali. Dan zaman itu membuat bukan poster kertas gini, tapi satu triplek harus dibuat gitu. Oh, oke. Dilukis, digambar. Cat, waktu itu beli cat jarum, campur sama tinta pewarna sablon, warna apa aja gitu. Oke. Itu kegiatan dulu saya SMA, saya jarang berada di kelas. Tapi saya dulu kelas. Apa desain grafis ini membawa seorang Gus D ini ke dunia fotografi? Ya, karena itu udah kebutuhan akan fotografi di dunia desain grafis itu yang tidak saya bisa penuhi dengan membeli gambar, sekedar gambar bunga itu untuk materi desain grafis. Ya saya bisa dapat dengan saya memotret sendiri. Dan juga kemajuan teknologi saat itu sudah itu sangat digital. Saya tidak mengenal dunia film itu. Fotografi film. Justru berkenal dengan fotografi film itu di saat sudah jenuh. Maksudnya mulai ngulik. Ya, betul. Di saat saya udah agak jenuh gitu. Saya beli kayak gimana sih tantangan bermain kamera dengan fotografi dengan film ini. Akhirnya saya beli kamera, saya pakai film, lumayan menghibur saya gitu. Kemudian saya ngerasa ternyata tidak murah ini, mahal ini. Kemudian ya mulai balik lagi. Jadi itu kenapa harga paket fotografi film lebih mahal aja? Ya. Kos produksinya.
ongkos produksinya mahal sekali dan itu tidak murah itu. Tapi kita balik ke 2004, start mulai menggunakan fotografi, masih digabungkan dengan desain grafis, ya. Terus menetapkan diri di usaha wedding. Tetap di usaha wedding itu kan awalnya begitu, saya punya kamera pocket Nikon Polpix 3200 kalau nggak salah. Sorry podcast ini. Akhirnya saya dapat rezeki, kemudian membeli kamera DSLR. Saya punya satu teman di Tabanan, teman saya dari TK, dari kecil saya berteman sampai saya SMA, dan saya masih berteman sampai sekarang. Saya ingat dia dari SD sudah motret dulu. Wow. Sudah bawa kamera pocket, ya dia orang yang mampu. Saya banyak belajar gitu. Kemudian berkembang terus SMP, dia anak ini selalu bawa kamera, tapi dia sebatas hobi. Sampai dia kemudian dia kuliah. Nah di sana saya banyak bertanya pada dia, saya mau beli kamera DSLR nih gitu. Jadi akhirnya dia antarin saya untuk membeli kamera. Akhirnya saya banyak bertanya dan belajar gitu ya. Selain saya sebenarnya belajar banyak dari internet juga, karena kan waktu itu hanya ada fotografer.net waktu itu kan. Ada beberapa. Mohon kritik dan sarannya. Bagaimana nih Hu? Tapi pengalaman pertama apa yang dipotret di industri wedding? Apakah wedding? Apakah ke pre-wedding dulu? Apa bagaimana dari teman ya di industri wedding? Saya kan dulu kantor sebagai desain grafis. Ada satu teman saya mau menikah. Dah ya saya potret wedding. Oh gagah, saya belajar infrared. Ya waktu itu infrared, pakai filter yang gelap sekali. Gelap gak kelihatan apa. Fokus dulu, pasang filternya seret gitu. Akhirnya dapat foto. Ya kita ngikutin lah tren waktu itu. Punya portfolio. Kemudian akhirnya dari sana saya memberanikan diri untuk percaya diri menjual lewat salah satu portal Multiply waktu itu. Datang buka harga dulu. Ya akhirnya dari sana datang. Ya dari sana lah. Kemudian ada Facebook, kemudian ada Instagram yang Instagram kan belum cukup lama gitu. Jadi banyak saya dibantu oleh sosial media waktu itu. Termasuk Friendster juga. Oh iya, Friendster dulu sebelum Facebook Friendster ya. Friendster. Masih cetak di Yahoo. Kita nulis blogspot, chatting Yahoo Messenger old school lah. Memang itu begitu proses. Tapi seru ya. Dan bagaimana Ji sampai di titik ini di fotografi ini, apa pandangan Ji tentang bagaimana sebuah pendokumentasian wedding? Perkembangan lah. Ya luar biasa lah gitu ya. Kadang-kadang agak keteteran juga ngikutin teknologinya kan. Teknologi berjalan cepat, orang udah sangat istilahnya semua harus kita ikuti, pelajari gitu. Jangan juga kita harus jangan kita ketinggalan zaman, old school sekali dengan gaya-gaya kita. Ya pasti akan ditinggal kan. Paling enggak ya itulah HIPDI itu tempat kita berkumpul dan bertukar pikiran, kemudian ada teknologi apa yang kita belum tentu kita setiap hari mempelajari, mencari informasi untuk update apa terjadi. Karena kan kita juga harus memikirkan bagaimana kemajuan usaha kita gitu. Ya dengan cara kadang-kadang ketemu ngumpul, ada apa nih sekarang gini. Oh ada gini. Apa kelebihannya? Ya sumber informasi lah. Sumber informasi sebagai kita berkumpul. Ya betul. Oke Ji, closing statement untuk teman-teman generasi muda. HIPDI, generasi pendokumentasian muda khususnya di Bali lah. Nggak pesan sih, tapi apa yang Ji ingin sampaikan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau dari pokok dari pembicaraan tadi kan tentang informasi. Kalau kita menutup diri, ya orang juga akan tertutup dengan kita gitu. Bukalah diri selebar-lebarnya. Bukalah diri selebar-lebarnya. Oke. Membuka diri. Ya, membuka diri, membuka wawasan, membuka pertemanan. Tidak selalu teman itu akan menjadi pesaing kita. Salah satu contohnya misalnya
Ada teman yang nggak bisa motret karena di jadwal yang sama, bisa aja kita dikasih, Ya. bisa nggak gitu. Ya. Atau saya banyak dapat teman-teman bahkan kadang-kadang saya bingung nyari second shooter atau Ya. apa, siapa nih orang tim saya juga udah penuh. Aha. Ya mau nggak mau saya harus mencari orang yang Cari orang tepat. yang ini. Kalau kita membuka diri, membawa perkenalan, tidak harus kita bekerja dan apa ya istilahnya kita selalu memikirkan persaingan. Oke. Kalau saya lihat ya bersaing ini jualan berapa, ini jualan berapa. Coba bekerja, membuka diri dengan misalnya sewaktu-waktu kita bisa freelance sama teman-teman gitu. Kita dari sana kita tahu gimana cara kerjanya dia. Bukan mencuri ilmu yang paling gimana, tapi melihat aja. Melihat aja. Kalau kita fotografer kan tahu, oh dia cara kerjanya kayak gini, oh kita kayak gini, oh ternyata kita punya kelebihan dibandingkan dia. Betul. Gitu. Dan jadinya Kalau saya dulu kok gini, kok saya pingin sekali ada orang mau ngajak saya kerja freelance, tapi apa ya dari dulu mungkin di zaman itu orang-orang tertutup. Ya. Jadi kesempatan saya untuk freelance, saya belajar dari orang itu enggak ada. Ya. Semua saya belajarin sendiri, akhirnya proses saya lambat. Ya. Lambat menurut saya karena semua belajar sendiri. Karena orang-orangnya tertutup. Artinya bagaimana cara kita belajar cepat sekarang adalah kita dengan bergabung dengan HIPDI gitu. Ya, itu hard selling gitu. Salah satunya itu hard selling. Ya, bukan HIPDI gitu. Mari berkumpul dan berorganisasi, bertukar pikiran dan bertukar informasi. Dan maju bersama-sama gitu. Kita sehat bersama HIPDI Kita berpikiran sehat lah ya. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Jadi obrolan yang cukup seru dari bagaimana HIPDI dan bagaimana pengalaman Gus D secara personal di industri ini, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman kan gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin terinspirasi bisa atau memiliki keinginan untuk bergabung ke HIPDI, nanti bisa kontak kita di Humas gitu ya, di tim Humas kita. Ada tim Humas kita yang akan menghubungi atau di DM aja di Instagram HIPDI. Oke, thank you banyak teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Podcast perdana bersama Gus D di HIPDI DPD Bali. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Agung Ama, Gus D. Kami pamit undur. Dadah. Gini, Gung. Ini kayak Putri Indonesia. Ya.